Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat hijrah semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Kang Deha di channel Den Hijrah. Pada kesempatan kali ini Den Hijrah akan mengupload sebuah kajian yang masih sama disampaikan oleh Ustadz Hanan Ataki, yang mana kali ini kajian bertemakan tentang bagaimana kita bisa menahan rasa marah, tentu sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya, kenapa marah itu tidak dianjurkan, teman-teman? Karena tidak ada sebenarnya marah itu yang menguntungkan, ya. Tidak ada hasil dari marah itu yang membahagiakan, ya. Ujung-ujungnya pasti ketika kita marah, ya, baik dalam hal apapun, ketika itu disalurkan lewat amarah kita, lewat emosi kita, pasti ujung-ujungnya akan berakhir dengan penyesalan. Makanya Rasulullah berpesan, janganlah marah, ya. Kenapa? Karena Allah juga menjanjikan surga, ya. Kemudian daripada itu, marah juga, teman-teman, itu ternyata bisa menjadi pintu masuknya setan di hati kita, ya. Makanya mari kita belajar sama-sama di video ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, dengan mendengarkan video ini, kita bisa menjadi pribadi yang memang akan mudah mengendalikan rasa marah, begitu teman-teman. Nah, tidak lama-lama, kita langsung saja, teman-teman, masuk ke tema kajiannya yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Ataki. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi dan meminta nasihat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini, beri saya nasihat." Kemudian Nabi SAW menjawab, "La taghdab, janganlah engkau marah." Kemudian laki-laki itu mengulang kembali permintaannya untuk meminta nasihat. Nabi kembali menjawab, "La taghdab, jangan marah." Di antara sekian banyak nasihat-nasihat yang Nabi bisa saja menyampaikan kepada orang tersebut, ternyata Nabi memilih nasihat dengan kalimat "La taghdab", janganlah engkau marah. Hadis ini menunjukkan bahwa ternyata ketika seseorang bisa terhindar dari kemarahan atau emosi yang berlebihan, maka dia bisa mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Sebaliknya, ketika seseorang dikuasai oleh emosi dan marahnya, maka dia akan terjebak kepada kesalahan dan dosa yang sangat banyak. Sehingga ketika Nabi SAW ingin memberi satu nasihat yang sederhana, tetapi mencakup segala kebaikan dan menghindarkan dari segala keburukan,
Maka Nabi mengatakan kepada laki-laki itu dengan kalimat, "Jangan engkau marah." Salah satu di antara keistimewaan Nabi SAW dalam berucap adalah Nabi memiliki kemampuan untuk menyampaikan satu kalimat yang mengandung makna yang sangat luas dan menyeluruh, yang dikenal oleh para ulama dengan istilah jawami'ul kalim. Jawami itu dari kata jama' yang artinya menyeluruh atau banyak. Kalim adalah ucapan, di mana ucapan Nabi mengandung makna yang sangat banyak, menyeluruh dan luas. Sehingga ketika Nabi mengatakan la taghdab, janganlah engkau marah, sebagai sebuah pesan atau nasihat, maka kalimat yang cuma terdiri dari dua kata ini mengandung makna yang luar biasa. Bahwa ternyata nasihat yang sangat sederhana ini mengandung banyak kebaikan di dalamnya untuk menghindarkan seseorang dari banyak keburukan dengannya. Maka malam ini mari kita renungkan tentang kehidupan kita sehari-hari. Berapa kali kita marah dalam satu hari? Kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada sahabat, kepada anak. Berapa kali kita marah dalam sehari? Sehingga di situ kita bisa menilai tentang kualitas hidup dan diri kita. Semakin sering kita marah, semakin renggang hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Semakin sering kita marah, maka pasti semakin banyak dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Semakin sering kita marah, maka semakin keras hati kita dan semakin jauh kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Selain Nabi melarang seseorang untuk tidak marah, Nabi juga memberikan janji yang sangat indah kepada orang yang bisa menahan dirinya dari marah. Di antaranya kata Nabi, la taghdab falakal jannah, janganlah engkau marah, maka engkau mendapatkan surga. Kalimat ini sangat relevan dengan ayat yang tadi saya baca di awal, yang Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi dan disiapkan untuk orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang senantiasa memberi maaf kepada manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan dan surga. Salah satunya adalah kepada orang yang mampu menahan amarahnya, wal kaziminal ghaiz. Dan Allah memilih istilah kaziminal ghaiz yang kalau kita terjemahkan secara bahasa artinya orang yang menggigit emosinya, orang yang menggigit amarahnya. Saking dia menahan dirinya, maka dia menggigit amarah itu agar amarah tersebut tidak keluar dari dirinya dalam ekspresi-ekspresi yang tidak baik. Saking dia berusaha untuk menahan amarahnya, maka seolah-olah Allah menggambarkan ilustrasi dia seperti sedang menggigit sesuatu. Ini adalah salah satu di antara golongan yang Allah janjikan di ayat itu mendapatkan ampunan di sisi Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah engkau marah, maka surga bagimu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu setelah kita tahu betapa istimewanya menahan amarah, maka bagaimana cara kita menjaga diri dari marah? Bukankah kita sering berniat untuk tidak marah dalam satu hari tetapi terjadi? Bukankah kita pernah berpikir terkadang ketika kita ingin pulang ke rumah, kita ingin tersenyum kepada pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, kita nggak pengen marah, tapi ternyata di luar kendali kita, akhirnya kita marah juga dan kita menyesal setelahnya. Bukankah kita pernah mencoba untuk berazam, bertekad keluar rumah di jalan raya,
kita mengendarai mobil atau motor, kita bertekad hari itu apapun yang terjadi kita tidak akan marah. Tetapi kenyataannya kita sering kepancing dan akhirnya kita gagal. Ada 5 nasihat Nabi untuk menahan amarah. Yang pertama, ketika kita mulai merasakan emosi amarah memuncak, menggumpal di dalam diri kita, seperti segumpal batu yang berat yang membuat kita kesulitan untuk bernafas, maka kata Nabi, bacalah ta'awuz. Seorang sahabat yang bernama Sulaiman bin Surd radhiyallahu an berkata, aku pernah duduk di samping Nabi saat 2 orang lelaki tengah saling mencaci. Salah seorang dari mereka telah memerah wajahnya dan urat lehernya menjadi tegang. Kemudian beliau bersabda, aku benar-benar mengetahui perkataan yang bila diucapkannya, niscaya akan hilang emosi yang ia rasakan. Andai ia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka pastilah akan lenyap emosi yang ada pada dirinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini pun ternyata relevan dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 200, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim." Dan jika setan datang untuk menguasai atau menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua, kata Nabi, berwuduklah ketika kita sedang marah. Diriwayatkan oleh Atiyah As-Sa'di radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya amarah itu dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia berwudu. Dan yang ketiga, kata Nabi, diamlah ketika kita sedang marah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian sedang marah, hendaklah diam. Kalau kita marah di sosmed, diam, jangan komen, jangan reply komennya. Kita marah di grup WhatsApp, diam, jangan ikut-ikutan berdebat di dalam grup WhatsApp. Kita marah kepada keluarga karena sesuatu yang menurut kita mengganggu perasaan kita, maka diamlah. Bahkan para ulama mengatakan, kalau kita mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak baik dari orang lain yang membuat hati kita terasa mendidih, janganlah engkau membalas ucapan-ucapan tersebut saat itu juga. Kenapa? Sama seperti orang yang ketika diberikan air panas, janganlah dia meminum air itu dalam keadaan panas. Tunggulah sebentar sampai air itu menjadi hangat atau dingin, barulah dia minum dan itu akan baik untuk dirinya. Begitu juga dengan ucapan orang lain. Ketika kita merasa ada ucapan, perlakuan orang lain yang membuat hati kita mendidih, jangan kita langsung menelan ucapan itu kemudian kita membalasnya. Tetapi tunggu. Maka ketika hati kita sudah mulai terasa nyaman, tidak lagi panas, lalu kita membalas ucapan dan perlakuan orang lain, pastilah sikap kita akan lebih baik. Ini nasihat dari Rasul dan para ulama agar kita diam. Diam di sini bukan hanya lisan, tetapi juga diam dalam bentuk perilaku kita, sikap kita. Kemudian yang keempat, kata Nabi, lakukanlah sesuatu yang lain yang bisa membuat kita berpaling dari kemarahan. Disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian marah saat dia berdiri, hendaklah ia duduk. Kalau amarahnya belum hilang, hendaklah ia berbaring. Maksudnya bukan sekedar merubah posisi, tetapi kata para ulama hadis maksudnya adalah mencoba melakukan sesuatu yang lain yang bisa membuat kita terhindar dari hal-hal yang bisa memancing emosi kita. Ini adalah sunnah Nabi. Yang kelima, kata Nabi, ketika kita sedang emosi, maka ingatlah keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasul janjikan apabila kita mampu menahan amarah.
Coba kita ingat kembali apa yang dijanjikan Allah di dalam surat Ali Imran, apa yang dijanjikan oleh Nabi di dalam hadis yang pertama tadi saya sampaikan. Ketika seseorang bisa menahan amarah, maka Allah menjanjikan baginya ampunan dosa. Allah menjanjikan baginya kerajaan di surga yang lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Dan dia menjadi raja atau ratu di dalam kerajaan tersebut. Ingat keutamaan dari menahan amarah, sehingga kita akan bisa menimbang kira-kira lebih untung mana saya marah dengan saya diam. Oh, ternyata dengan saya menahan amarah, Allah akan menjaga hubungan keluarga saya. Dengan saya menahan amarah, Allah akan sayang kepada saya. Dengan saya tahan amarah, saya tidak akan melukai perasaan anak-anak saya. Dengan saya tahan amarah, saya tidak akan berjarak dengan sahabat saya. Dengan saya tahan amarah, Allah akan mengangkat kemuliaan dan kehormatan saya. Dengan saya tahan amarah, Allah akan golongkan saya termasuk di antara penduduk surga yang mulia. Inilah 5 nasihat Nabi kepada kita agar kita bisa mampu menahan diri dari amarah dan menjadi seorang muslim yang lebih baik akhlaknya. Barakallahu fiikum.